wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Rahmawati dan ini adalah sekolah saya SD Negeri 1 Ambang. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 1 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kegiatan PPL saya dan pada akhirnya selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Baik. Sudah siapkah untuk belajar? Siap. Duduklah dengan rapi, dengar seksama. Siswa-siswa kelas 3 semuanya hebat. Oke, anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik. Hari ini sebelum kita belajar maka sebaiknya kita apa dulu? Berdoa. Kita meminta agar Allah memberkahi ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini. Siapa yang boleh pimpin doa? Sahir. Mari. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tangan ke atas, menapaikan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih adik Sahir dan adik-adik yang lainnya. Nah baik, sebelum kita belajar Ibu akan mengajak pelajaran terlebih dahulu. Jadi nantinya jika Ibu akan memanggil nama, adik-adik silakan sebutkan sesuai dengan sarapan dari pagi. Bisa? Bisa. Adik Kinan. Adik Kinan makan nasi kuning pemirsa. Kemudian adik Nazrul. Adik Nazrul makan nasi goreng. Yang penting semua ada sarapan? Ada. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang ini. Coba baca yang dari sana sampai di sini. 1, 2, 3. Beriman kepada kitab Allah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT, yang kedua menjelaskan kitab-kitab Allah SWT, dan yang ketiga menjelaskan dalil yang terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Kalau kitab umat Islam, kitab apa? Al-Quran. Bagus. Ada yang suka mengaji? Ada. Yang di Islam? Ada. Ada. Yang di Al-Quran? Ada. Oke. Kitab Allah itu ada berapa? 4. Oke, ada 4. Bagus. Selanjutnya, nah ini. Coba adik Sahir baca pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah itu iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Oke. Kitab-kitab itu ada 4 kitab berisi perintah, larangan, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah berupa wahyu yang dibukukan. Pernah lihat Al-Qur'an? Al-Qur'an bentuknya bagaimana? Kotak kayak buku, tapi tebal. Nah, apa saja kan kitab Allah itu? Yang pertama apa? Taurat. Yang pertama Taurat. Yang kedua? Zabur. Yang ketiga? Injil. Dan yang keempat? Al-Quran. Kalau umat Islam kitabnya apa tadi? Al-Quran. Oke, selanjutnya ada kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Oke? Jadi ada nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Nabi siapakah yang pertama? Nabi yang kedua nabi siapa? Nabi yang ketiga? Nabi yang terakhir? Selanjutnya
saat itu. Nah, silakan adik Saskia. Berdiri. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat dan beberapa hikmah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk adik Saskia. Oke, sekarang yang berikut tentang kitab Injil dan Nabi Isa alaihissalam. Silakan adik Delvi bacakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk adik Delvi. Oke, silakan dibaca. Injil adalah kitab Allah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran Ajarkan tauhid, menghapus sebagian apa? Oke, silakan adik saya bacakan yang ini. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab terdahulu beserta ajaran. Oke, tepuk tangan untuk adik Sanir ya. Terima kasih adik Sanir. Perhatikan ini ada dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adik-adik silahkan dengarkan, rasakan bagaimana indahnya suara yang membaca ayat ini. Kemudian jika bisa diikuti, silakan diikuti bersama, membaca bersama. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan siapa yang kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, setelah ini ada lagu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Silakan berdiri. Kitab Allah ada 4 macam, Al-Quran, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, jadi tadi ada 4 kitab toh? Sudah dijelaskan 4 kitab. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok Taurat, kelompok Zabur, kelompok Injil dengan kelompok Al-Quran. Silakan. Apa di sana? Ini 3. Di sini, 2 di sini. Jadi tolong dengarkan perintah, dengar perintah dari Ibu. Tugas hari ini, tugas kalian pada saat ini adalah membuat rangkuman isi materi. Adik-adik silakan mengerjakan pembuatan rangkuman isi materi dengan teman-teman di kelompok. Jadi silakan kerjasama, saling memberikan masukan apa yang adik-adik ketahui tentang materi-materi itu. Ada yang tidak dipahami? Ada yang mau tanya? Oke. Oke. Waktunya sudah habis. Nanti masing-masing kelompok akan mengutus 1 perwakilan untuk membacakan hasil isi rangkuman materinya. Bisa? Bisa. Oke.
Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya itu. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat bersama kelompok 2 Zabur akan menampilkan rangkuman isi materi mereka. Silakan kelompok 2. Kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Oke, tepuk tangan ke kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari kelompok 3 yaitu kelompok kitab Injil. Oke, sekarang kelompok Injil akan menampilkan rangkuman isi materi mereka. Oke, silakan. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran dan tauhid, mengaku sebagai ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akhirnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, tepuk tangan ke kelompok 3. Nah, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari kelompok Al-Quran yang akan membacakan rangkuman isi materi tentang kitab Al-Quran. Ayo, silakan. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup umat Islam. Kita tepuk tangan ke kelompok Al-Quran. Oke, sekarang adik-adik sudah menampilkan rangkuman isi materi dari 4 kitab Al-Quran. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk adik-adik. Nah, caranya adik-adik akan Ibu bagikan lembar kerja ini, kemudian dikerjakan masing-masing. Tidak ada yang melihat pekerjaan teman. Silakan kerjakan berdasarkan kemampuan pengetahuan adik-adik. Bisa? Oke, silakan kerjakan itu. Ibu akan kasih waktu 10 menit adik-adik mengerjakan lembar kerja tersebut. Silakan kerjakan. Jangan lihat punya teman. Adik-adik satu persatu maju ke depan menyatakan jangan sama dengan ayam. Satu-satu. Satu-satu. Kita sudah belajar hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti adik-adik sudah paham lebih jelas tentang apa itu kitab-kitab Allah, tentang iman kepada kitab Allah. Sekarang Ibu akan bertanya dulu. Sudah paham? Sudah. Oke. Kitab Allah ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama kitab Taurat. Kedua? Zabur. Ketiga? Injil. Dan yang keempat? Al-Quran. Nah, sekarang sudah mendekati waktu istirahat. Maka sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, minggu depan adik-adik silakan di rumah mencari tahu tentang pelajaran aku senang berkalimat thayyibah. Aku senang berkalimat apa? Thayyibah. Jadi silakan cari di rumah, lihat di YouTube apa-apa itu kalimat-kalimat thayyibah. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita tepuk cinta. Tepuk cinta.